Kalau anak cucu Eyang yang Eyang cintai berjumpa di video Eyang, ya, yaitu biografi Wayang Purwo. Tokohnya sekarang adalah Sakuni. Di dalam Mahabharata namanya Sakuni. Atau karena dia adalah anak Raja Gandhara juga disebut Raja ing Gandhara. Kalau di dalam apa itu namanya Mahabharata, di dalam film India Mahabharata itu ya, itu namanya Raja Gandhara. Sengkuni. Sakuni kalau di dalam wayang Jawa Sengkuni. Sengkuni, ya. Kalau di dalam Purwocarita itu namanya adalah Trigantalpati. Di dalam Purwocarita, ya. Di dalam Pustaka Raja namanya adalah Arya Suman. Jadi namanya banyak sekali ya. Sakuni, Gandhara Raja atau Raja Gandhara, Arya Suman, Trigantalpati, ya. Sengkuni. Nah, dia adalah putra Prabu Gandhara, di mana dia adalah putra yang paling pandai di dalam ilmu kaprajuritan. Kecuali ilmu kaprajuritan, dia juga paling pandai di dalam ilmu gelar perang. Kecuali itu juga pandai, mahir di dalam ilmu ketatanegaraan. Wah, luar biasa. Sengkuni. Dia mempunyai kakak perempuan, masih remaja putri juga. Nama kakaknya itu adalah Dewi Gendari. Nah, pada suatu ketika di negara Mandura ada sayembara perang tanding atau sayembara sayembara Pasanggiri ya, Pasanggiri. Barang siapa yang bisa mengalahkan Ugrasena, yaitu putra dari Mandura itu, bisa dapat Dewi Kunti. Di situ yang disayembarakan hadiahnya adalah Dewi Kunti. Nah, benar. Wah, semua. Akhirnya yang memenangkan sayembara namanya adalah Narasoma. Padahal Narasoma itu sudah punya istri, yaitu Dewi Pujawati. Anaknya Begawan Bagaspati yang raksasa, yang dibunuh sama Narasoma karena malu. Dan Narasoma terus dikasih pusaka, yaitu Candra Birawa. Nah, dia ke situ tuh sebetulnya mau mencoba pusaka itu. Bener apa enggak? Ternyata bener. Jadi enggak mau cari Dewi Kunti. Datanglah terlambat putra mahkota Astina, yaitu Pandu Dewanata. Perang, ini udah jadi milikku. Tapi kalau kamu bisa mengalahkan aku, bisa mengalahkan Narasoma, kamu yang dapat Kunti. Perang. Narasoma kalah. Kunti dikasihkan Prabu Pandu. Nah, sebagai tanda kekalahannya itu, tanda ketaklukannya itu, maka si Narasoma menyerahkan adiknya namanya Dewi Madrim. Zaman dulu itu selalu begitu. Jadi anak perempuan itu selalu ngikut kakaknya. Nanti kalau dia perang sama ini, perang sama siapa dulu? Oh, ini perang sama putra mahkota, calon raja. Kalah, kasihkan. Supaya apa? Supaya nanti dia menjadi permaisuri. Gitu ya. Jadi ininya baik, tujuannya itu kelihatannya wah dikasihkan untuk hadiah, tapi tujuannya baik. Tujuannya yaitu untuk menjadi permaisuri. Bawa pulang, wah bawaannya banyak banget. Sengkuni denger itu, datang dia ke Mandura sama kakaknya, kakak perempuannya yaitu Dewi Gendari. Terlambat, wah udah dibawa pulang hadiahnya. Loh iya. Kemana? Ke Astina. Kejar. Ketemu
Begitu ketemu diminta, Pandu jelas nggak boleh. Terjadilah perang. Perang tanding Sengkuni sama Pandu. Sengkuni kalah. Sengkuni kalah. Sebagai tanda takluknya, dia menyerahkan Dewi Gendari. Karena Pandu itu adalah putra mahkota nanti jadi raja, maka Dewi Gendari diserahkan sama dia menjadi istrinya, akan menjadi permaisuri raja. Gitu loh ceritanya. Ya sudah. Tapi boleh nggak saya ikut ke Astino? Dia bilang gitu. Ya udah boleh, tapi kamu bagian bawain gerobak-gerobak itu. Sampailah di Astino. Di Astino dia membawa 3 putri Pandu itu. Dewi Kunti, Dewi Madrim, dan Dewi Gendari. Raja di Astino adalah Prabu Kresna Dwipoyono. Dia bilang begini, oke, kamu sekarang udah punya tiga orang putri. Sekarang ketiga-tiganya itu pasrahkan dulu sama kakakmu. Kakakmu kan buta. Kakakmu kan nggak bisa jadi raja. Tunanetra, yaitu Drestharastra. Suruh milih satu dia. Dipilih, yang dipilih Gendari. Wah, Gendari sedih banget. Gua dipilih sama orang buta, nggak bakalan jadi raja. Tolongin dong Pandu, aku kan udah ini sama kamu. Wah, Pandu nggak bisa, itu udah keputusan sama Romo Prabu begitu. Wah, si Gendari menjadi sangat dendam sama Pandu. Nanti anakmu, turunmu akan berseteru dengan anak. Bilang gitu. Dan nanti Pandu itu nanti anaknya sama Dewi Kunti dan Dewi Madrim itu nanti ada 5 jadi Pandowo. Dan Drestharastra yang buta itu sama Dewi Gendari punya anak 100 yaitu Kurawa. Iya. Udah gitu Pandu Dewanata jadi raja. Tapi tidak lama Pandu Dewanata jadi raja. Akhirnya Pandu Dewanata mangkat, wafat. Setelah Pandu Dewanata wafat, Prabu Kresna Dwipoyono menyerahkan kerajaan itu. Karena Pendowo masih kecil-kecil, kerajaan saya titipkan ke kamu. Sementara kamu yang menjadi raja, yaitu Drestharastra walaupun buta. Prabu Kresna Dwipoyono langsung ke gunung. Dia menjadi pendeta yang bergelar Begawan Abiyasa. Karena yang buta itu tadi, Prabu Drestharastra itu jadi raja, maka Gendari jadi permaisuri dong Gendari. Jadi permaisuri. Wah, Sengkuni seneng banget ya. Kita akan menyusun kekuatan. Akhirnya Sengkuni mengadakan balik si golo-golo sekali. Menyingkirkan Pandowo lah pokoknya. Pandowo dibakar tapi nggak bisa terbakar. Yang terbakar malah patih. Patihnya itu namanya adalah patih Purocana. Terbakar. Karena Purocana sudah terbakar, yang diangkat dari patih Sengkuni jadi patih di Astina. Rajanya yang buta itu. Bagaimana caranya? Sengkuni cari cara supaya Pandowo itu bisa keluar dari Astina. Keluar dari Astina. Dihukum 12 tahun. Sebelum keluar itu Sengkuni melecehkan Kunti sampai dia bisa membuka kembennya Kunti. Ya, dibuka kembennya Kunti, penutup dadanya. Wah, Kunti udah. Kunti bilang, aku nggak bakalan pakai kemben selama hidupku kalau nggak pakai kulitnya Sengkuni. Dia bilang, pergi 12 tahun di hutan belantara berlima sama anaknya Madrim, karena Madrimnya juga mati. Pendowo sama Kunti. Nah, Patih Haryo Sengkuni yang mahir di dalam segala hal itu akhirnya menjadi patih yang luar biasa. Begitu Prabu Drestharastra lengser dari keprabuan, yang naik tahta Duryudana. Wah, luar biasa Duryudana. Akhirnya di dalam beberapa tahun kemudian
meletoslah perang Bharatayuda Jaya binangun di Tegal Kurusetra. Wah. Pada saatnya itulah Sangkuni maju perang. Sangkuni mempunyai senjata, namanya senjata itu adalah cis. Cis itu kayak tombak kecil gitu. Kalau kita ke Lampung itu di sana ada pendidikan gajah ya, di Waikambas. Lah itu orang-orangnya itu, pawang-pawangnya itu bawa cis. Jadi cis itu sebetulnya untuk mengendalikan gajah. Tapi beda lagi cisnya si Sangkuni itu. Cisnya Sangkuni itu kalau ditancapkan ke tanah langsung banjir bandang. Benar, perang Bharata itu tancapin di tanah banjir. Wadyabala Sumadari Pandhawa dari kena banjir pada ngungsi, pada naik ke gunung. Bratasena Werkudara, Bimasena yang memang orangnya gagah gede dhuwur, nggak kena. Nggak hanya dia terus merangsek. Begitu sudah sampai di dekatnya si Sangkuni itu langsung dipukul kepalanya dengan godor rujak polo, hancur kepala. Setelah hancur kepalanya dengan kuku Pancaraka dia sobek, langsung dikuliti. Setelah dikuliti, kulitnya dikasihkan ibunya Dewi Kunti. Ini bu, kulitnya Sangkuni. Senang Dewi Kunti, langsung dipakai untuk kembennya Dewi Kunti. Sejak itulah Dewi Kunti memakai kemben. Itu ya. Ini Tri Gantalpati, Sangkuni, Sakuni, Raja Gandhara, Arya Suman. Ya, sebetulnya dia adalah orang pilihan sebetulnya. Tapi karena dia beradanya di Astina, tempatnya orang-orang yang seperti itu, maka dia terobsesi oleh Prabu Duryudana. Bahkan kalau di dalam pewayangan Jawa terbalik, justru Sangkuni lah yang membuat hancur-hancurannya. Ya. Sangkuni, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah di-share ke grup lain, terima kasih sudah komentar ya anak cucuku. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jaya-jaya Wijayanti Rahayu ingkang samya pinanggya. Nuwun.